Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang telah menebus kami melalui Kristus Yesus Juru Selamat kami. Allah yang memutuskan melahirkan dan mengubah kami sebagai ciptaan-ciptaan yang baru, supaya hidup kami menjadi hidup yang layak untuk memuliakan Tuhan. Allah yang telah memindahkan kami dari kerajaan kegelapan kepada terang yang ajaib, yang menjadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu dan sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami puja dan puji, Allah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang telah mencurahkan bagi kami segala berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Dari tempat yang maha tinggi, Engkau selalu melihat dan memperhatikan kami warga. Tuhan, terimalah segala hormat, terimalah segala puji-pujian, terimalah segala keagungan yang dapat kami persembahkan sebagai makhluk. Terima kasih Bapa sebab sujud dan pujian kami hanya bagi nama Tuhan. Firman Tuhan yang segera akan kami dengar. Tuhan, bukalah hati kami, Tuhan siapkanlah hati kami, supaya kami fokus dan tertuju hanya kepada firman. Ini doa kami Bapa. Roh Kudus, tolonglah kami, bimbinglah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam. Puji Tuhan. Pada saat malam hari ini kita bersyukur lagi Bapak Ibu saudara-saudara boleh kita beribadah bersama-sama. Saya lihat tadi dari tempat musik, wah lumayan dihadiri pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan nanti sampai ibadah penutupan di akhir tahun. Amin. Amin. Ya, haleluya. Firman Tuhan hari ini yaitu Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai yang ke-15. Saya bacakan ayat 11. Saya ajak Bapak Ibu membaca ayat 12. Kita bergantian sampai ayat terakhir. Perintah supaya saling mengasihi. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang senantiasa mengamalkan arahnya. Amin. Hari ini saya bagikan firman Tuhan, yaitu dalam suka dan duka hidup di dalam kasih. Di dalam suka dan duka hidup di dalam kasih. Dua hal yang pasti dalam hidup kita, yaitu sukacita dan dukacita selalu silih berganti. Senang dan susah, sehat dan sakit, untung ataupun rugi, menang ataupun kalah, berhasil ataupun gagal, memperoleh ataupun kehilangan, merupakan hal yang akan selalu mewarnai kehidupan kita. Maka kita sentuhkanlah itu di dalam suka dan duka. Di dalam suka dan duka yang kita hadapi setiap hari, Bapak Ibu, silih berganti sebagaimana pujian berkata, suka duka silih berganti, memperkuat iman. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Di sini Yesus Kristus menyampaikan satu perikop pengajaran. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Kristus bukan khotbah, ya walaupun sering di Alkitab dibuat khotbah, tetapi Yesus sebenarnya adalah mengajar. Berkhotbah sama mengajar itu ada perbedaan. Jadi kalau berkhotbah itu karisma, kalau mengajar itu dipakai. Jadi mengajar itu Bapak Ibu sudah disertai dengan interaksi, biasanya itu dengan tanya jawab, dengan contoh, dengan teladan yang langsung ditunjukkan oleh Yesus. Sementara khotbah itu biasanya hanya bersifat satu arah, gitu ya. Seperti kita pada hari ini mungkin. Tapi saya biasanya lebih suka memakai dua-duanya, sebagai khotbah, sebagai juga mungkin bertanya. Jadi ini adalah pengajaran Yesus tentang dirinya sendiri. Kalau kita lihat di ayat 1 pasal 15, Yesus menyampaikan satu kebenaran yang agung luar biasa. Ia menyatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati, pokok anggur yang menghasilkan buah yang baik. Karena pokok anggur ada juga menghasilkan buah yang tidak baik. Pokok anggur ada juga yang menghasilkan buah yang masam. Itu digambarkan sebagai orang Israel atau orang Yahudi yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan menanam mereka sebagai pohon anggur kesukaannya, tetapi pohon anggur itu tidak menghasilkan anggur yang baik. Lalu Yesus menyampaikan bahwa Ia adalah pokok anggur yang benar.
yang mana setiap ranting-rantingnya itu menghasilkan buah-buah yang baik. Setiap ranting-ranting yang erat menempel kepadanya akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Dan dikatakan Bapa adalah pengusahanya. Pengusaha itu artinya mengelola. Kalau dilihatnya ada ranting-ranting yang tidak bagus, akan dipotong. Ranting-ranting yang bagus juga akan dibersihkan, di-pruning, istilah berkebun, di-pruning, harus dipangkas, harus dibersihkan supaya lebih banyak lagi dan lebih baik lagi buahnya. Nah, kita lihat di sana bahwasanya dikatakan di sini setiap orang yang percaya kepada Yesus harus tinggal di dalam Dia, sama seperti ranting menempel kepada pokok anggur itu. Bagaimana supaya pokok anggur itu terus menempel kepada ranting? Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana supaya hidup kita tetap menempel kepada Tuhan? Bukan karena lem. Enggak ada lemnya Bapak Ibu. Seandainya dilem, ranting itu dilem ke pokok itu misalnya, enggak ada gunanya. Karena apa? Enggak akan tumbuh. Karena tidak akan mendapat kehidupan, tidak akan mendapat makanan. Tetapi hubungan antara pokok anggur dengan ranting-ranting itu merupakan hubungan yang sangat misteri. Tidak dapat dilihat secara kasat mata. Bagaimana pokok anggur itu membagikan, mentransfer energi, mentransfer kehidupan kepada ranting-rantingnya, sehingga ranting-ranting itu tadi bertumbuh, berkembang, bertunas, bahkan menghasilkan buah. Kalau kita katakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah yang disampaikan oleh Yesus di sini. Kasihlah yang mengikat hubungan antara kita dengan Tuhan. Kasihlah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi baik dan menghasilkan buah. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau tidak ada kasih, kalau kita miskin di dalam kasih, maka hubungan kita sudah pasti tidak baik dengan Kristus. Maka digambarkan di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Supaya kita sebagai jemaat tetap dapat bersatu dengan Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Kita harus melakukan perintah-perintah-Nya. Dan perintah Allah yang pertama adalah kasih. Nah, Bapak Ibu juga kasih. Di dalam kasih itulah dikatakan ayat 11, semuanya itu dikatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Di dalam kasihlah kita dapat bersukacita. Amin. Coba keluarga kita, dalam pertemanan kita, dalam circle pertemanan kita, kalau ada kasih, pasti kita bisa bersukacita. Tapi dalam keluarga kita, kalau kasih saja kurang atau kasih dingin, bagaimana kita bisa bersukacita? Ya, saudara dalam keluarga saudara, keluarga Bapak Ibu, kalau kurang saling mengasihi, egois,
mementingkan diri sendiri, bagaimana bisa tumbuh sukacita? Yang ada selalulah kemuliaan, selalulah kepedihan dan sebagainya. Maka kasih itu dikatakan sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan satu hubungan, baik kita dengan Allah, baik sesama kita. Kasihlah yang mengikat. Maka di dalam kasih itulah muncul sukacita. Kasih itulah menghasilkan sukacita di dalam hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita hidup dengan sukacita. Walaupun banyak tantangan, seperti lalu di jemaat, meskipun aku susah, meskipun aku menderita, aku mau ikut Yesus selama ada sukacita. Lalu kita lihat di sini, inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawa untuk saudara. Di sini Yesus mengatakan bahwa aku mengasihi kamu. Percaya bahwa aku mengasihi kamu. Kamu adalah sahabat-sahabat, kata Yesus kepada murid-murid. Walaupun aku akan meninggalkan kamu, Tetapi kamu tetap ada di hatiku. Kamu tetap adalah sahabat bagi. Aku memberikan nyawaku kepada dan engkau harus selalu kepada saya. itulah sebabnya Bapak Saudara di dalam naskah mimpi kita tadi 1 Tesalonika 5 ayat 6 mengajarkan kita ada 3 prinsip hidup orang Kristen. Yang pertama adalah dikatakan bersukacita senantiasa. bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti di segala waktu, di segala keadaan, di segala situasi. Walaupun Bapak Ibu kadang-kala kita mendapat masalah, harus kita tetap bersukacita. Karena hidup ini tidak selalu baik-baik saja. Pasti ada waktunya suka dan duka itu datang kepada kita. Gak bisa kita katakan, oh Tuhan, kenapa Tuhan sudah rajin aku ibadah, sudah melayani aku, tapi kok masalah ini bertahun-tahun dalam hidup. Harusnya ada Tuhan melayani aku. Sudah kesalehan seseorang akan semakin diuji di dalam soal. Ayub Sudah kita pelajari 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Sedemikian saleh, sedemikian baik, sedemikian beribadah dan taat, dikatakan orang benar. Orang benar. Kalau orang benar dalam perjanjian lama itu tidak mudah Bapak. Sedek artinya apa? Dia orang benar bukan hanya karena dia tidak melakukan kejahatan, tidak. Tetapi orang yang sedek itu artinya adalah orang yang mengasihi orang lain, orang yang suka berbagi kepada orang lain, orang yang suka menolong orang lain. Bayangkan ujian Allah dari Tuhan luar biasa. Saya percaya belum ada di antara kita yang mungkin 20%, 30%-nya belum ada kita alami. bersukacitalah senantiasa, kata firman Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan jemaat Tesalonika itu supaya ketika mereka mengalami masalah, mereka mengalami tantangan, pergumulan, penganiayaan, Mereka tetap bersukacita karena mereka
hidup dalam kasih kepada Allah. Mereka mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa mereka. Mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena ada maunya, bukan karena ada tepungnya. Kita mencari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mengharap untung. Enggak merugi. Kalau mau kepada Tuhan harus siap rugi. Kalau mau Tuhan harus siap rugi. Di waktu, di tenaga, di pikiran, di harta dan sebagainya. Tapi bagi Tuhan itu tidak rugi. Tapi itu adalah keuntungan. Maka Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu kuanggap sampah, kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Jadi semua ditinggalkan demi Kristus. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa. Nah, makanya Bapak Ibu, tetap kita berdoa. Karena doa itu adalah kekuatan kita untuk kita bertahan melawan segala tipu daya tipu muslihat iblis. Doa adalah kekuatan kita yang dapat membangkitkan kita untuk terus komitmen semangat di dalam melayani Tuhan. Doa adalah dapur alam di mana kita akan memasak masakan enak bagi jiwa kita. Jadi doa itu kalau diibaratkan seperti dapur ya. Doa ini di rumah kita tidak ada dapur, tidak ada kompor, tidak ada apa itu namanya pemanasan. Bagaimana kira-kira? Susah ya. Tapi kita mesti berdiri terus. Nah, tapi ketika di rumah kita ada dapur alam, ada kompor, ada angin, apapun istilah kita, maka apapun bisa kita masak di sini. Ada kehangatan di rumah kita. Kalau pada zaman dahulu, dapur itu bukan hanya sekedar tempat orang masak, tetapi tempat orang mendapatkan kehangatan melalui angin sekitar napas kita, melalui arah ke pinggir. Jangan arah yang tinggal di rumah malam-malam pergi ke dalam marah ada masih sulit tadi, masih sulit. Apa istilah dari Tuhan untuk menghangatkan, apalagi kalau pas ada di sini, pas ada ada pendek ya dari sudah sampai itu ya sampai 5 hari makanya dikatakan bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi dalam doa itu adalah semacam dapur yang panas yang dapat memberikan kepada kita konsumsi yang baik bagi tubuh kita, yang dapat memberi kita kehangatan, kekuatan. Baru kita mengucap syukur segala sesuatu dan segala hal. Mengucap syukur untuk kemuliaan kita. Sudah sampai kita di tahun 2025 ada di sini yang sudah mempersiapkan sesuatu mau bertahan. Terlalu bulan 2 ada bulan 3 ada bulan 3 ada nak gimana sekarang aja kita doa kita cepat mumpung ini ada beberapa aja ya kita bersyukur tahun ini tambahlah usia kita tapi jangan mau
Tapi disediakan kita untuk selalu mengucap syukur, dalam ucapan tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak tinggal di dalam kasih Kristus. Kalau kita tinggal di dalam kasih Kristus, maka ketika ini dapat kita lakukan dengan baik. Itu adalah respon kita, pengakuan kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat Tuhan. Maka bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur adalah respon yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Memberkati, yang Maha Berkarunia yang lebih kepada kita. Itu adalah sebuah orang Kristen. Kalau ketika ini belum bisa kita lakukan, berarti belum layak sebenarnya kita menyandang Kristen. Iya, belum layak. Kalau kita katakan ada orang Kristen, berarti ketika itu harus sudah melakukan dalam hidup. Ya, ini mungkin sedikit saya sampaikan dari kita pada hari ini, bahwa di dalam suka dan duka hidup dalam kasih Tuhan. Mana dari ini mau kita juga bisa bangun asli roha, atau kami juga bisa follow Yesus Kristus. Amin. Amin. Suruh kita sehingga kalau kami ditolak-tolak dengan kebaikan, ditolak-tolak dengan kebaikan, ditolak-tolak dengan itu kita hidup kasih bisa kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kepada kita bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Mau suka mau duka, tetap kita tinggal dalam kasih Tuhan. Ketika duka cita datang, ingatlah kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu cukup bagimu. Ketika kamu baru suka cita, ingatlah kasih Tuhan, bahwa ini adalah karunia berkat Tuhan kepada kita. Kita bersyukur, kita berdoa bahwa Gembala kami yang baik, yang telah mengaruniakan terus selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Dialah pokok anggur yang benar, dan kamilah laki-laki. Kamilah ruas-ruasnya, kamilah cara-cara. Maka biarlah kami tetap tinggal di dalam Kristus. Maka dengan kesetiaan kami tetap berada, tetap tinggal di dalam Kristus dan firman. Maka kami memperoleh segala manfaat, segala berkat yang Engkau nyatakan curahkan terus berkat di dalam kehidupan, sehingga hidup kami berbuah yang baik dan indah, yang nampak dari kasih kami kepada Tuhan, yang nampak dari respon kami kepada Tuhan, yaitu kami selalu dalam sukacita Kristus, kami selalu tekun setia dalam doa, dan kami senantiasa mengucap syukur atas segala kasih kami. Itulah respon terbaik, itulah hal terindah yang dapat kami lakukan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Maha berpuji Tuhan, terimalah sembah, syukur dan puji kami melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Gembala kami. Kami berdoa untuk syukur. Amin. Saya berkata